untuk Bangka Belitung 20 tahun menjadi provinsi sepertinya masih bingung dengan karakternya sendiri. Bahkan banyak sekali masyarakat yang ketika ditanya saya asal mana, saya sebut saya asal Bangka Belitung, itu yang tidak tahu Bangka Belitung itu apa, secara geografis seperti apa, tidak tahu bahwa Pulau Bangka dan Belitung itu terpisah, bahkan banyak yang menyangka Bangka Belitung ini Bengkulu. Rumpun Melayu seperti Kepulauan Bangka Belitung ini kan penuh dengan kata-kata pantun dan kata-kata sindirannya. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat langsung to the point ke permasalahan pelestarian yang ada, budaya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung? Kalau saya melihat kita masih sangat kurang karena kita ini masih belum selesai mencari karakter. Untuk Bangka Belitung 20 tahun menjadi provinsi sepertinya masih bingung dengan karakternya sendiri. Tidak hanya dari sisi sastranya, tetapi juga dari arsitekturnya masih termasuk perdebatan panjang. Kita lihat kantor pemerintahan kita lihat pintu gerbang masuk kota provinsi kita misalnya. Itu nyaris kita tidak punya karakter. Mencari ikon itu susah. Mencari ikon susah. Ketemu ikon menjadi perdebatan panjang. Nah, itulah sinergitas antara pemerintah dengan sejarawan, budayawan itu sangat lemah sekali. Nah, sehingga saya melihat menjaga kultur, menjaga budaya, menjaga seni lokal kita sehingga sampai hari ini belum begitu kelihatan. Contoh kecil kantor pemerintahan itu nyaris tidak ada karakter. Dari kedaerahan. Coba kita lihat Bali. Coba kita lihat Jogja. Lebih dekat Sumatera Barat mungkin. Sumatera Barat, Riau. Dari bangunannya saja kita sudah tahu bahwa itu mereka punya karakter. Tionghoa. Justru di Bangka Belitung kita rumpun Melayu, Tionghoa lebih punya karakter. Walaupun kita Fangin, Tongin, Jitjong. Saat kita ke Pangkal Pinang udah terasa nuansanya udah. Itu bagus. Menurut saya bagus cara mereka menjaga budaya mereka. Tionghoa bisa kuat karena budaya. Betul. Itu jadi kita tahu itu Tionghoa karena budaya mereka luar biasa bagusnya. Iya, baik. Sebelum lebih jauh ke Habib, apa yang dikatakan oleh Atuk tadi Anda setujukah? Saya setuju, tapi saya juga melihat optimisme karena menurut saya di kancah nasional juga pemerintah mulai menggiatkan pelestarian budaya daerah. Jadi tidak hanya fokus karena kita zaman globalisasi yang mana dunia luar pun bebas masuk ke Indonesia, tapi juga pemerintah berusaha membangun benteng dalam mempertahankan kebudayaan daerah. Dan terkait identitas juga saya setuju sekali bahwa Bangka Belitung sendiri barangkali memang masih mencari identitas dirinya karena dapat dikatakan bahwa provinsi kita juga masih terbilang baru ya, 20 tahun, dan tentu masih belum begitu lepas dari masa lalu dari provinsi Sumatera Selatan. Tapi saya rasa optimisme itu akan terbangun karena saya jadi ingat perkataan teman saya Pak bahwa suatu negara atau suatu daerah yang masih dikatakan dalam fase berkembang memang perlu memperkuat infrastrukturnya terlebih dahulu, baru setelah itu mampu ke tahap selanjutnya yaitu tahap mengembangkan kebudayaannya. Nah, mungkin kita masih dalam tahap infrastrukturnya tadi dan belum pada tahap mengembangkan kebudayaan tadi, makanya masih dalam pencarian identitas. 20 tahun lepas dari provinsi Sumatera Selatan, apakah memang masih cukup muda untuk menemukan ikon itu? Saya kira sudah terlalu tua. 20 tahun tuh diibaratkan manusia, dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang harus dipegang, mana yang boleh, mana yang tidak. Saya mengibaratkan manusia. Kalau 20 tahun ini belum dewasa juga, maka menjadi pertanyaan. Harusnya begini tuh, sebelum kita terjun ke sungai, kita sudah bisa berenang dulu itu. Itu kemauannya. Sebelum kita lepas harus sudah mempersiapkan segala sesuatu. Anda bilang tadi bahwa umur usia yang sudah tidak terlalu muda untuk menemukan suatu ikon atau sudah memamerkan diri ke provinsi lain bahwa inilah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih spesifik ke arah mana yang Anda inginkan?
Kalau saya sebagai pemerhati budaya juga di Bangka Belitung, saya melihat yang perlu kita lakukan adalah sinergitas antara pelaku budaya dengan pemerintah, termasuk juga di situ sejarawan di dalamnya. Karena di sini yang belum sampai sekarang belum ketemu. Padahal sebetulnya ketika negeri ini baru menjadi provinsi lebih gampang membangunnya ketimbang yang sudah lama. Contoh kecil sesuatu yang belum terbangun, ketika pemimpinnya paham, andai pun dia tidak paham, tapi dia cinta pada budayanya. Karena pemimpin yang memiliki nilai budaya, kecintaan terhadap budaya, sejarah, karakter, kearifan lokal, pembangunannya itu insya Allah tidak lepas dari filosofi kearifan lokal. Tetapi kalau dia hanya sekedar berbicara pembangunan, berbicara ekonomi, maka biasanya pembangunannya itu kalau dalam bahasa Bangka basing trabas. Nah, jadi basing trabas itu pokoknya yang penting jalan. Nah, saya melihat di sini sinergitas, lalu karakter masyarakat kita pun nyaris tidak ada. Tidak hanya dari segi bangunan. Karakter masyarakat kita nyaris tidak ada. Kalau saya ke Jogja, begitu banyak orang pakai belangkon. Ya. Kalau saya ke Bali, nggak usah saya ke Bali, setiap saya melihat kain bercorak papan catur hitam dan putih lalu ditempel di sebuah pohon atau dinding, saya tahu itu Bali. Begitu kuatnya dia menanam itu kepada kita. Iya. Nah, ternyata kita tidak punya itu. Bandara, bagaimana Aceh itu ketika kita turun seperti sebuah masjid. Iya. Bandaranya itu karakter mereka sudah terlihat dan kita bangga. Bukan wajah pemimpinnya yang ditempel. Itu nggak menunjukkan karakter gitu. Itu bioskop ya. Saya jijik ngelihatnya. Gitu. Itu bioskop ya. Iya, betul sekali. Turun ada banner ya. Kita turun wajah pemimpinnya. Ada penting lah. Yang penting tuh bagaimana ikon daerah itu gitu loh. Dari kamu sendiri? Ini lebih kritis biasanya. Kalau bagian daripada kamu nulis puisi, dan puisi itu kan kadang-kadang tuh puisi itu kan kita untuk pacar, untuk disentuh untuk orang tua, nasihat untuk siapa, kan isi dari puisi. Pernah enggak kamu menulis puisi itu sentuhan terhadap pemerintah, bagaimana mengupayakan lebih mengoptimalkan lagi peran pemuda yang cinta budaya seperti Atu bilang? Belum ada sinergisitas itu. Menurut saya pribadi, mungkin sedikit saya singgung mengenai usia tadi. Saya kira manusia usia 20 pun masih mencari jati diri ya, karena dalam ilmu psikologi pun bahkan seperti itu. Terus poin kedua terkait bagaimana sinergitas antara pemerintah dan masyarakat pun menurut saya setuju sekali perlu dibangun, karena sebenarnya ruang-ruang dalam melestarikan kebudayaan itu sudah ada. Katakanlah andaikan seperti sekarang pemerintah sudah menyiapkan ruang melalui memperindah taman-taman misalnya. Betul. Seperti Taman Sari itu kan sudah ada seperti panggung gitu ya. Nah, menurut saya kalau masyarakat pun dan pemerintah mampu tidak hanya membangun tapi juga memberdayakan itu, memanfaatkan itu, maka disitulah ruang-ruang kebudayaan akan hidup. Nah, maka disitulah sebenarnya peran pemuda juga untuk memanfaatkan ruang-ruang yang sudah dibangun oleh pemerintah Tapi tadi. kita lihat dulu sejauh mana bisa memanfaatkan ruang terbuka itu. Betul sekali. Jadi pertanyaan kan, ruang sudah disiapkan tetapi birokrasinya masih berbelit sama dengan itu disuruh berenang, tapi tangan diikat. Nah, gitu. Anda terlibat di kegiatan pemerintah yang mengangkat nama Anda sebagai milenial yang cinta budaya. Sejauh ini apa yang Anda rasakan manfaat dari setelah Anda mengikuti event atau kegiatan tersebut? Apakah memang dijanjikan ini untuk kamu, ruang kamu, segala macam, berkarya? Oke. Selama saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada berhubungan dengan pemerintah, menurut saya memang dalam praktiknya itu kurang memfokuskan pada pra dan pasca. Dalam artian seperti ini, kegiatan-kegiatan itu hanya berkutat pada penghasilan karya saja, tapi tidak pada proses dan pada setelah karya itu dihasilkan, itu diapakan. Nah, itu belum pada tahap itu menurut Padahal saya. Anda mengharapkan benang merah dari situ kan? Ya, padahal menurut saya
karya-karya yang sudah dihasilkan itu andaikan mampu didokumentasikan dengan baik, dipublikasikan dengan baik, itu tentu menjadi nilai tambah karena karya-karya yang diikut sertakan juga kan banyak mengangkat kebudayaan-kebudayaan daerah. Ada 34 provinsi, ada 34 kebudayaan yang diangkat dalam karya tersebut. Ketika karya itu mampu didokumentasikan dan dipublikasikan secara baik, kan tentu menjadi energi positif bagi kebudayaan daerah. Seperti itu. Anda sudah bekerja atau masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah. Harapan Anda setelah kuliah mencari pekerjaan atau sudah dijanjikan ada dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk kerja di Dinas Pariwisata yang berkaitan dengan kemampuan Anda? Ada ke situ? Tidak. Suara kamu tuh gimana? Ya, saya melihat hal ini banyak kan. Bujang Dayang juga lahir berapa. Nah, dari mereka itu optimalisasi pemanfaatan kemampuan mereka itu sejauh mana oleh pemerintah? Anda sudah melihat optimal ke apa belum? Sangat belum. Jadi saya sepakat pasca itu. Kalau proses ya masing-masing lah. Iya. Tetapi paskanya itu jangan cuma bisa naruh orang di panggung, tetapi setelah naruh orang di panggung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini pemerintah kita cuma sampai membuat panggung, tetapi apa aksi di atas panggung itu tidak. Artinya pasca itu yang penting sekali untuk dilakukan. Contoh Bujang Dayang hanya untuk jadi patung, bangga dengan selempangnya tapi tidak dimanfaatkan. Contoh lagi misalnya pemerintah melakukan festival perlombaan, tapi hasil dari situ apa? Iya. Itu mereka tidak lagi bagaimana membina mereka itu sampai keluar daerah Bangka Belitung, bahkan sampai ke luar negeri. Harusnya kan seperti itu. Kalau pola pikir pemerintahnya go internasional, minimal jatuh-jatuhnya nasional. Iya. Tapi kalau cuma berpikirnya, oh nanti kalau sudah juara diundang di hitanan, diundang di pernikahan, itu dibayar sekian juta. Itu menurut saya yang membuat anak muda tidak tertarik pada budaya. Kita teruskan dengan apa yang menjadi harapan tadi tentang peran milenial terhadap pelestarian budaya. Oke, silakan. Ya, nilai-nilai kearifan lokal, budaya, seni, jika tidak diwarisi kepada generasi muda, maka dia lambat laun akan mati. Karena hal apapun yang tidak melibatkan anak muda maka akan mati belum waktunya. Maka anak-anak muda itu menjadi hal yang paling penting ketika kita ingin mewarisi sesuatu, terutama di wilayah budaya. Ada pertanyaan begini, kenapa anak-anak muda lebih senang kepada budaya K-pop misalnya? Ya. Bagaimana menanggulangi ini? Saya bilang itu soal rasa, Pak. Soal rasa kita tidak bisa yang namanya sampai sejauh itu kepada anak-anak muda. Kenapa mereka suka K-pop? Karena sesuai dengan selera mereka. Masa kini, kenapa budaya kita, seni kita tidak mereka sukai? Karena terlalu tua. Yang bermain tua, yang tampil tua, gayanya tua, lalu mereka hidupnya tidak sejahtera. Bahkan nyaris mereka berada di pelosok-pelosok di kelas bawah. Tetapi ketika orang-orang yang bergerak di budaya dan seni ini diberikan peluang yang besar, ketika mereka bisa tampil ke luar negeri, bisa tampil di panggung-panggung dunia seni di Eropa misalnya, anak-anak muda nggak usah disuruh, saya kepengen seperti itu. Apa saja yang ada di Pulau Bangka Belitung? Budaya misalnya, budaya seni, bedincak, selain itu apa? Bedincak, dambo, sudah itu yang namanya apa, tari kedidi, itu rata-rata orang-orang tua. Anak-anak muda sudah jarang menggeluti dunia itu. Peran memang belum dioptimalkan peran itu kepada yang apa yang dikatakan oleh Atuk tadi bagi milenial? Ya menurut saya seperti yang dibilang oleh Ato tadi, bahwa saat ini kan pemainnya orang tua, yang tampil orang tua dan segala macam. Nah itu yang menurut saya perlu diturunkan kepada generasi muda yang mungkin saat ini optimalisasi peran pemberdayaan tokoh-tokoh tadi belum secara maksimal dimanfaatkan betul. Tapi dan seperti kata Ato tadi bahwa segala sesuatu yang tidak melibatkan anak muda akan mati lebih cepat, itu saya setuju sekali. Maka dari itu harapan saya sebagai generasi muda juga agar
pemerintah, masyarakat, tokoh kebudayaan mampu bersama-sama melakukan sinergi Iya. dalam pemberdayaan kebudayaan tadi dan diturunkan kepada kami generasi muda ini agar kebudayaan tadi tidak mati tidak mati lebih cepat seperti itu, atau tidak mati lebih awal daripada tidak diberdayakan tadi seperti itu. Apakah Anda sampai sejauh ini yakin jika memang kaum milenial dilibatkan untuk pelestarian itu banyak potensi yang ada di sini bakal menggandrungi atau ikut ke dunia itu? Saya sangat yakin, terlebih di zaman yang serba cepat seperti saat ini, segala sesuatu memang akan terjadi lebih cepat dan lebih gampang, dan dengan memanfaatkan fitur-fitur zaman sekarang dalam artian fitur teknologi, segala sesuatu yang digital, itu tentu akan mendorong percepatan dalam pemberdayaan kebudayaan tadi dan akan jauh lebih cepat sampai kepada kami generasi muda seperti itu. Inginnya seperti apa? Mewakili generasi muda. Saya ingin yang pertama ditelisik terlebih dahulu atau ditelusuri terlebih dahulu kebudayaan Bangka Belitung ini seperti apa. Karena memang saya juga teringat pengalaman saya ketika saya di luar Pulau Bangka, itu bahkan banyak sekali masyarakat yang ketika ditanya saya asal mana, saya sebut saya asal Bangka Belitung, itu yang tidak tahu Bangka Belitung itu apa, secara geografi seperti apa, tidak tahu bahwa Pulau Bangka dan Belitung itu terpisah, bahkan banyak yang menyangka Bangka Belitung ini Bengkulu. Nah seperti itu. Jadi mengenal dulu identitas itu, lalu kenalkan identitas itu. Menurut saya itu langkah yang perlu dilakukan. Iya, salah satunya itu tadi tuh ya, ikon tadi. Jadi ikon itu penting ya. Betul. Jadi orang mengenal ikon itu mengenal lebih jauh juga provinsi yang memiliki ikon itu tentu. Betul sekali. Iya. Karena menurut saya selama ini juga ikon Bangka Belitung itu terlalu lama bertumpu pada Andrea Hirata, pada tokoh-tokoh seperti itu yang menurut saya perlu dibangun. Perlu ada regenerasi terhadap generasi muda seperti kami ini. Agar ada variasi seperti itu. Orang mengenal Bangka Belitung itu karena banyak hal, tidak hanya karena satu hal saja. Seperti apa tuh pemerintah untuk mengoptimalisasi kaum milenial ini? Saya belum begitu optimis, Pak ya. Karena saya baru di Bangka ini berapa belas tahun lah, karena saya lama di Jawa. Iya. Namun saya selalu mempelajari tentang Bangka Belitung, bahkan 300 lebih desa saya masuk ke wilayah-wilayah desa pelosok karena saya lama di Jawa Timur. Saya melihat pertama pemerintah, saya tidak punya harapan besar karena banyak di antara pemimpin kita, orang-orang yang duduk di pemerintahan kita tidak begitu mencintai budaya sendiri. Itu yang jadi masalah. Ini ketika berbicara pada mental itu sudah masalah itu. Karena itu masalah terbesar menurut saya ada di mental. Yang kedua, para seniman dan budayawan jangan pelit terhadap kemampuan dan pengetahuan. Jangan merasa ketika ada anak muda milenial pengen belajar lalu ingin mengolah itu menjadi lebih milenial, oh itu keluar pakem. Oh itu nggak boleh, itu maksud saya itu tolong pakem-pakem itu semua bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak muda biar berkreasi. Jangan sedikit-sedikit anak muda disalahkan. Akhirnya anak muda ngambek nggak ada yang nerusin. Jadi kaku ya? Kaku, jangan terlalu kaku. Jangan dibuat kaku. Betul. Itu keinginan dari Habib tadi, jangan dibuat kaku. Bisa saja mungkin tetap aja karakter tari bedinca itu dengan nuansa yang berbeda atau dambus dengan cerita yang berbeda, tetapi tetap nafasnya dangdutan. Itu salah satu budaya. Jadi begini, saya kadangkala boleh dikatakan agak sedikit berkata kasar dan kritis juga. Kenapa sih ketika kita mempromosi Bangka Belitung pariwisata misalnya, yang kita promosi itu dengan baliho di daerah kita sendiri? Kenapa tidak menggunakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar menjadi duta daerah? Semua mahasiswa yang ada di luar menjadi duta daerah kita. Kenapa promosi Bangka Belitung tidak di Bali? Kenapa promosi Bangka Belitung tidak di Jogja yang turis-turis banyak, tidak di Raja Ampat? Promosi Bangka Belitung baliho, tetapi adanya di Bangka Belitung, sedangkan jumlah penduduk masyarakat Bangka Belitung kecil. Lalu yang kedua, pariwisata tidak akan pernah maju tanpa budaya atau kultur masyarakatnya yang kuat.
Karena apa? Pemerintah kita kalau hanya berbicara tentang alam, tidak bicara budaya, dan budaya itu nyaris nanti runtuh di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita nggak ada apa-apanya. Jangan harap kita go nasional, apalagi go internasional. Makanya budaya itu paling penting. Ketika turis datang, yang ingin mereka lihat bukan seremonialnya, tapi di mana kami bisa melihat ini secara langsung di penduduknya. Oke. Kalau misalnya di Bali kita turun dari bandara itu ada lagunya, ting 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 menyambut ini instrumennya. Iya. Kalau Bali di sini kan mungkin bisa melalui bandara, pintu bandara ada. Iya, ilustrasi, tetapi tidak ada hanya sebagainya. itu menurut saya, Pak. Iya, banyak. Tetapi Salah satunya kan. kita harus punya wilayah di mana kalau induknya mau tahu tarian ini ada pusatnya. Iya. Dan mereka bisa datang ke sana. Para seniman itu sudah ada di sana. Mereka standby dan mereka sejahtera. Oke. Anda sendiri gimana? Dari milenial. Oke, saya juga setuju dengan pendapat atau klub tadi mengenai kita perlu membuat sentra-sentra khusus kebudayaan seperti itu. Karena perlu diingat bahwa kebudayaan merupakan salah satu aspek membangun peradaban. Jadi itu hal yang perlu kita perhatikan agar peradaban kita menjadi maju seperti itu. Dan pemerintah juga perlu beserta masyarakat tentunya perlu memanfaatkan fitur-fitur zaman sekarang tadi, fitur-fitur digital, karena jangkauannya pun akan jauh lebih luas seperti itu. Dan saya harap juga pemerintah serta masyarakat juga tentunya yang ada di Bangka Belitung ini perlu melihat kebudayaan ini sebagai salah satu aspek yang juga mampu mendorong perekonomian. Jadi tidak hanya hal-hal yang fisik atau menggerus alam saja yang mampu mendorong perekonomian, tapi juga kebudayaan ini mampu menjadi salah satu aspek yang mendorong perekonomian seperti itu. Jadi bukan lahan kering kebudayaan ini seperti itu, tapi juga lahan yang mampu bermanfaat bagi masyarakat luas, untuk menghasilkan sesuatu seperti itu. Kalau saran saya setuju nggak antara kamu kan kaum milenial dengan para sastrawan, ini sastrawan mewakili, Anda kan penggiat juga menulis buku tentang cerita. Anda berkolaborasi menciptakan suatu acara, mungkin momen-momen penting untuk pelestarian budaya ini, antara yang senior dengan junior berkolaborasi, dan pada akhirnya tentu Anda melaporkan rencana kegiatan ini. Ada nggak rencana ke situ ke depan agar melek mata pemerintah? Kalau di dalam benak saya sih belum, ya saya jujur aja. Tetapi ini justru idenya dari beliau. Artinya siapa tahu itu nanti dari pertanyaan itu justru menjadi ide bagi kita untuk melakukan sesuatu biar orang melek. Karena yang namanya seniman, budayawan, sastrawan, dia tidak langsung, tetapi dia memberikan banyak makna apa yang dia lakukan. Nah, tadi bicara tentang digital itu pemerintah, seniman, budayawan harus melek teknologi. Lalu makanya jangan ribut tentang pakem segala macam. Lalu yang kedua, tidak hanya ekonomi budaya ekonomi, tetapi juga diplomasi budaya. Karena itu yang akan disukai oleh anak-anak muda. Kenapa diplomasi budaya? Saya kepengen sekali ada yang namanya ketika ulang tahun Provinsi Bangka Belitung, ulang tahun Kota Pangkal Pinang, ulang tahun kabupaten-kabupaten kita undang budayawan seniman dari daerah lain, kolaborasi dengan daerah kita. Ketika ulang tahun mereka, kita lagi yang ke sana, bahkan sampai luar negeri, sehingga anak-anak muda tertarik. Saya kepengen anak-anak muda itu tertarik karena kesadaran mereka, bukan karena kita iming-imingi, bukan karena kita paksa. Karena cinta dengan paksaan itu tidak akan berusia lama. Mungkin dimulai dari tadi rencana kerja tadi. Setuju nggak yang saya bilang tadi? Sangat setuju, Pak, karena menurut saya kolaborasi itu salah satu hal penting di zaman sekarang, Pak. Jadi kita tidak lagi berkompetisi secara tidak sehat, tapi bagaimana cara kita berkolaborasi termasuk antara generasi muda dan para senior-senior tadi seperti itu. Saya sangat optimis ketika kolaborasi ini Anda ciptakan, maka pemerintah akan melek. Ada filsafat dan bahasa yang menyatakan jangan kita meminta ikan dari pemerintah, tapi ciptakanlah kail bagaimana pemerintah memberikan umpan ketika kita memancing dan dapat ikan. Saya setuju dengan itu. Mungkin kita harus memulai dari kemampuan Anda sendiri agar mata pemerintah lebih melek dan agar anggaran dari Dinas Pariwisata itu benar-benar dimanfaatkan.
Ada nggak anggarannya kan? Nggak ada kali ya. Sampai hari ini saya adalah orang yang tidak pernah diundang di pemerintahan. Iya, hanya diundang TVRI Bubble ya. Iya, ada beberapa lah, banyak di dunia kampus ya. Tetapi kalau di pemerintahan nyaris tidak pernah. Padahal kita pernah mewakili Bangka Belitung, acara nganggung nasional di daerah apa. Tapi pasca itu ya nggak ada apa-apa lagi. Iya. Dan mereka sudah merasa puas. Oh, sudah tampil di Jakarta. Jangan pernah puas dengan apa yang dilakukan seharusnya. Setelah laporan itu terjadi kan buat anggaran lagi untuk tahun depan. Betul. Itu aja mereka tuh. Itulah yang jadi masalah. Nah, Setelah Anda menjuarai di tingkat provinsi sampai tingkat nasional, katakannya tadi kan belum ada apa-apa sampai sekarang, tidak ada happy ending. Happy endingnya cuman trofi dan uang pembinaan gitu aja ya. Ya oke. Harapan Anda ke depan lebih jauh lagi sebelum kita mengakhiri perbincangan lewat Studio 21 ini. Apa yang Anda tekankan terhadap keinginan Anda terhadap pelaku-pelaku budaya yang sudah senior? Apa ini? Keinginan kaum milenial ini. Apakah mereka memberikan support, memberikan masukan, memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada kalian? Itu apa harapan? Keinginan saya kepada pelaku budaya yang sudah senior, ayo kita berkolaborasi, ayo rangkul kami yang masih muda ini untuk dapat mengenal seperti apa identitas kebudayaan di Bangka Belitung, karena kebudayaan merupakan aspek membangun peradaban. Oke, gimana keinginannya? Langsung di ACC? ya, saya kira saya kalau dibilang senior itu belum senior sebetulnya. Iya, termasuklah dibanding termasuk mereka. dibanding mereka ya. Iya. Saya sangat suka dengan semangatnya. Cuma anak-anak muda sekarang, milenial, karena memang eranya teknologi, jangan gampang menyerah. Berhadapan dengan senior itu tidak semua senior itu bisa merangkul. Kadangkala senior dengan cara mendidiknya berbeda-beda, Pak. Oke. Ada yang pakai memukul, ada yang merangkul. Iya. Kadangkala anak muda, generasi milenial itu kayak ayam negeri itu, Pak. Batuk sedikit sudah pingsan. Baik. Nah, jadi mentalnya harus disiapkan itu. Oke. Atau sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Sama-sama. Kemudian Habib, terima kasih. Dan Sama-sama. mudah-mudahan rencana kolaborasi yang memang idenya dikeluarkan dari meja biru ini akan segera tercipta, dan saya yakin optimis Idenya dari TPRI ya. milenial dan senior sudah berbicara, maka pemerintah mau tak mau harus mendukung.